Halo teman-teman Indonesia. Kali ini kami sedang berada di jalan berbatuan, pohon-pohon apa ini? Cemara. Ini daerah Italia lah. Keren banget ya. Venice, ini di Venice. 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 Oh, Venice. Nah, kita lagi bawa new Honda DV160 dan Honda CB150X. Kok nggak sama motornya ya? Biarin. Jadi netizen kalau ada yang protes, motor beda ya, kan kita mau komparasi, mau ngebanding-bandingin. Jadi motor mana yang proper buat touring? Pilih yang Matic Adventure atau yang Sport Adventure. Ini sebenarnya sama-sama entry level nih. Betul. Oh, ini kan ada yang ADV 2,5 ya, tapi di Thailand. Di Thailand. Belum masuk. Yo. Terus ada ADV 750. Betul. Ini ada CB150X di paling bawahnya, di atasnya CB500X. Di atasnya lagi udah Africa Twin segala macam. Betul. Karena kalau kita ngeliat sekarang motor adventure tuh udah nggak cuma sport ya, Matic pun juga ada gitu. Matic DG Adventure karena memang pasar Matic gede banget. Betul. Jadi kita akan ngulas kira-kira untuk jalan jauh tuh motor-motor adventure tuh kira-kira mana gitu kan? Nah, plus minus gitu kan? Plus minus. Plus naik motor Matic versi adventure atau plusnya juga naik CB150X ya, sport adventure yang beneran sport gitu, laki banget gitu kan. Jadi akan kita ulas plus minusnya motor adventure dari Matic dan sport. Oke, pertama kita akan ngomongin soal posisi berkendaranya. Karena antara motor Matic dan motor adventure itu bener-bener beda banget gitu ya. Genrenya, segmennya tuh beda banget lah. Plus minusnya, kalau naik motor Matic. Bisa selonjoran. Nah, itu yang gak ada di motor sport. Jadi, seperti di EDV 160 ini, ini kaki tuh bisa selonjoran. Jadi tuh kita touring tuh santai banget gitu. Buat jalan jauh. Ya kan? Kepikiran ya bikin Matic kayak begini. Iya. Selain itu juga enak, kakinya kalau becek-becekan nggak kotor. Ini kalau yang pakai sport ya, posisi riding kayak motor sport biasa, cuman dia posisi stang tinggi. Ini racernya juga nih tinggi banget sih itu. Bangetan. Dari segitiga ke racer ke setang tuh panjang banget itu, ini tinggi banget. Ini lebih nih racernya. Asli. Tapi jadinya ya posisi kita nyaman lah. Bener. Setangnya juga tapered handlebar, lebar. Bagian tengahnya agak gemuk. Betul. Nyaman juga di tangan. Di posisi duduk juga nyaman karena dia tuh dibuat settingannya tuh rendah. Benar. Dari tingginya kan kelihatan gede. Tapi sebenarnya posisi duduknya itu hitung rendah. Cuman ya Faris bilang hujan-hujanan ya kotor kaki-kakinya nih. Yoi. Sepatu kotor, celana kotor. Nggak bisa selonjoran, paling ya kalau pegel ya mau ngapain lu? Bingung. Mau ngapain aja udah gini aja udah. Tapi posisi kaki nyaman juga sebenarnya. Kalau bicara riding position sebenarnya bukan berarti si yang ini tipe kalah sport ya. ini nggak nyaman gitu ya. Sama-sama nyaman. Cuma si Matic ini lebih bervariatif aja karena dia bisa lebih selonjoran lah dibandingkan si sport yang ya udah cuma bisa gini gitu kan. Gitu. Terima aja kalau si Matic tuh kayak bisa lebih bervariatif. Dan ini posisi kaki juga titiknya tuh lebih maju dibandingkan titik kita duduk. Jadi juga nggak terlalu mundur. Nggak ngelipet kaki. Dengkul juga nggak ngelipet. Ya sama-sama nyaman. Joknya juga sama-sama lebar. Yoi. Ada gundukan juga belakangnya. Ya nggak bisa senderan. Yang diboncengin juga nyaman sih. Yang diboncengin juga nyaman. Jadi ya kalau riding position sama-sama nyaman sih sebenarnya. Tinggal kalian deh sukanya yang mana gitu. Bener, sukanya pengen yang laki banget atau mau agak santai sedikit. Tapi tetap maco dengan tampilan dan gagahnya gitu. Sama-sama stang tapered. Oh iya. Tuh, gendut juga. Satu vendor berarti? Satu vendor. Bedanya itu kerasa lebih tinggi. Lekukannya tuh ya, lebih gitu, lebih naik stangnya. Kalau itu kayak lebih agak sedikit flat aja. Gitu sih yang pertama. Kalau ngomongin touring pasti berkaitan sama kenyamanan. Oh tentu aja, kalau nggak nyaman ngapain touring? Nah ini motornya harus menunjang. Udah kayak bener dah. Enakan gini. Jadi kalau di CB dia pakai suspensi depan upside down.
SOA SSFBP. Oh, iya. SSFBP ya. Separate Function Fork Big Piston. Dia struknya 150 mm. Panjangnya. Panjang ya? Panjang lah. Cuman yang di belakang nih karakternya masih CBR Pego banget, CB Pego Air Fire banget. Bener. Agak lebih keras. Kurang lembut ya. Kurang. Untuk ukuran motor sport touring gitu ya. Ya bisa disetting sih, dimbukin lagi. Dia pakai lingkar pelek 17 inci dengan ban ini ban aspal ini sebenarnya. IRC Roadwinner. Peleknya juga plek-tiplek sama keluarga CB Pego series lainnya. Terus kalau ADV ini kayak kakinya depannya masih kayak Matic pada umumnya, teleskopik dan segitiganya cuma satu ya. Tapi panjang kan stroke-nya? Bener sih, untuk di antara Matic yang lain stroke-nya lebih panjang, cuma emang nggak sepanjang yang CB ini. Jadi kalau untuk urusan long stroke atau jarak main ya, jarang banget bottoming pasti CB dibandingkan si ADV ini, baik yang depan ataupun yang belakang. Karena emang dia keterbatasan kan ya, kalau dibikin tinggi banget juga motornya nggak proporsional, antaranya aneh. Kemudian untuk lingkar rodanya, depannya nih belang nih dia, depan pakai 14, belakang pakai 13 inci. Dan bicara lingkar roda, ya kalau buat jalan-jalan rusak gini sih lingkar roda lebih gede besar, bakal lebih nyaman. Bener, karena nggak gampang masuk ke lubang ya, karena lingkarnya lebih luas gitu. Dan takannya juga lebih keredam lah. Iya, lebih keredam, bener. Beda sama motor Matic yang ini kayak 14-13, kalau lewat jalan lubang itu kayak langsung nyemplung aja bannya gitu kan. Kayak lebih lebar, tapi lubangnya lebar terus dalam udah. Kayak nyangkut. Aduh, iya kayak nyangkut gitu kan. Emang kalau buat jalan yang agak off-road gitu, emang si ring yang besar tuh akan lebih enak sih. Cuma kalau untuk kelincahan ring yang kecil lebih enak, lebih satset gitu kan. Kalau touring tuh lebih perkotaan. Tapi kalau ketemu jalan aspal ya sama aja lah ya. Kalau jalan aspal sama aja lah. Bedanya paling nih kalau lagi kecepatan tinggi lebih stabil aja kerasanya. Kalau ini mungkin karakter shocknya gimana? Kalau ini karakter shocknya yang depan lembut, ini yang depan nih udah improvement banget dibanding ADV 150 ya. Kalau nggak salah tuh olinya agak sedikit dikurangin, terus apanya gitu, lubang-lubang yang di sulingnya, nah itu berubah. Dan ini lebih nih karakternya kayak lebih lembut, udah hampir mendekati karakternya motor sport lah, slep gitu. Nah kalau yang belakang, dia tuh kayak punya dua karakter redaman. Udah diimprove sih. Iya, udah diimprove sih. Jadi kayak kita ngeliat springnya aja tuh kan atasnya rapet, terus bawahnya renggang kan. Jadi dia kayak progresif. Jadi ketika tekanan awalnya lebih lembut, makin ke dalam makin keras. Ya, kalau untuk bobot 60 kg, kalau lewat jalan jeleknya halus pelan gitu ya, empuk sih. Coba kalau diajar kencang, sengaja. Bahkan tadi boncengan masih berasa sih. Masih berasa. Ya. Cuma nggak bottoming ya? Kayak travelnya panjang juga yang belakang. Travelnya panjang, cuman ya karakternya itu. Agak kalau pelan-pelan sih ngeliat kinerja shocknya sih main ya. Main. Nah, gitu jalannya kayak gini nih di Trabas terus deg berasa getar juga di badan gitu. Efek positifnya nggak gampang bottoming, jadi cocok lah. Kemudian masih di kaki mungkin ground clearance ya. Untuk yang Matic udah pasti lebih rendah. Iya, ground clearance-nya nggak akan setinggi motor yang tipe sport sih. Apalagi kan ini dia mesinnya langsung di bawah dan langsung jadi penyambung antara rangka dengan roda lah. Jadi langsung deket banget. Beda dengan yang tipe sport, apalagi dia kayak undercoil, bisa ditambah juga dengan engine guard. Lebih jadi aman. Akan lebih aman. Honda EDV ini ground clearance-nya 165 mm. 165 mm. Kalau CB ini 181 mm. Lumayan. Bedanya lumayan jauh. Betul. Jadi kalau lewat jalan-jalan hancur ya lebih pede pakai inilah, lebih yakin nggak mentok. Apalagi ini engine mounting di atas. Serem sebenarnya kalau pas kena pentalan batu gitu sih. Jadi kena batu lepas gitu kan. Tapi kemarin pas nyobain ini ke Cipampinggi sih aman, lihat puncak 2 tuh diantem-antemin aman, bisa lihat videonya. Bener. Oh iya, nggak mentok. Yang mentok justru standar tengah. Standar tengah. Aman, jadi aman. Ya, tergantung pemakaian juga lah ya. Ya kalau mau aman sih ada yang jual pelindungnya kan. Beli deh. Betul. Berikutnya akomodasi. Ini buat touring jauh pastinya butuh bawa barang-barang. Mesti dong. Baju ganti. Terus jas hujan, toolkit segala macam. Yes. Jadi untuk akomodasi ini udah unggul lah, Honda DV 160 lah. Ya sesuai dengan core-nya Matic lah ya, menawarkan kemudahan gitu kan ya. Seperti di EDV juga, dia kemudahannya untuk membawa barang. Pertama kayak ada konsolnya di depan gitu kan. Ada kompartemen, ada penutupnya, ada power outletnya juga buat ngecharge HP sepanjang jalan. Kemudian di bawah joknya ada bagasi 30 liter. 30 liter. Naik 2 liter dibandingkan EDV 150. Betul.
Helm tuh udah pasti masuk lah ya. Helm full face masuk. Full face masuk. Barang masih ada sisa. Belakang ada sisa buat jas hujan segala macam lah. Betul banget. Kalau kurang tinggal tambahin box. Iya, benar sekali. Cuma ya bedanya jadinya tangki bensinnya kecil. Tangkinya 8,1 liter. 8,1 liter. Beda banget dengan CB gitu kan yang Ya, bisa tapi kan 12 ini literan. Nggak bisa nih. Kalau bawa barang-barang emang harus add cost. Betul. Minimal beli jaring helm buat tas diikat di belakang. Minimal banget tuh ya. Itu paling murah banget tuh. Paling murah banget udah. Atau pakai tailbag. Tailbag. Diikat juga di belakang atau beli box. Atau kayak tank bag sih bisa juga sih pakai tank bag. Box masih kurang, tambah tank bag gitu kan. Waduh. Kurang lagi pakai set box. Waduh, habis dagang somai. Lebih kayak diusir orang rumah sih itu ya. Banyak banget barangnya gitu. Ya kalau mau aman sih tank bag aja sama tailbag atau top box. Jadi di tengah doang kan. Betul. Nggak kanan kiri. Betul. Jadi nggak ribet, nggak ganggu distribusi bobot motor. Motor juga masih gampang dikendaliinnya ya. Nggak yang lebar banget gitu kan. Terus karena dia harus add cost buat beli tempat buat bawa-bawa barang. Tangkinya di depan jadi gede banget. Jadi gede banget, benar. 12 liter. 12 liter. Bisa sampai berapa ya? Ini kemarin ngetes berapa sih kita dapat? 40-an ya? 1 banding 4 sekian lah. 40-an ya? 43, 44 ya Nah, sekitar. full tank sih bisa 400 km lebih. Betul. Enak bisa banget. lebih jauh menjelajahnya. Ya, itulah dari sisi akomodasi dan kemudahannya. And last but not least, tentu aja Performance. iyalah. Ini udah pasti beda banget ya teman-teman. Dari segi karakter, dari segi konstruksinya, dari segi penggunaannya, semua beda banget. Plus minusnya kalau buat di Matic ya, plusnya itu memudahkan banget pengendara sih. Gak usah ngoper gigi. Nggak perlu mikirin ngoper gigi, nginjek gigi, nyongkel gigi, mencet-mencet kopling, takut engine stall pas macet gitu kan, setengah-setengah kopling tuh tanjakan udah tinggal bejek aja ya kan. Nggak ada tuh, hilang semua. Kalau di CB 150X pastinya harus ngatur ini RPM buat perpindahan gigi. Karena kalau gigi nanjak ya harus pinter-pinter jaga RPM jangan sampai ngedrop. Betul. Kalau stall ya pasti kagok tuh. Kagok. Motor pasti mati terus langsung mundur biasanya tuh. Apalagi pas tanjakan. Bener. Tapi enaknya itu lihat turunan dia ada engine brake. Nah, karena ada giginya, jadi kalau lagi turun panjang, jadi deselerasinya bisa lebih besar ya. Jadi nggak harus mengandalkan rem terus. Jadi nggak ada tuh kejadian motorsport rem ngeblong. Jarang, Ya. jarang. Kebangetan sih. Kalau udah pakai motorsport, turun masih ngeblong tuh kebangetan. Kayak gigi 6 tuh. Kayak dibekep dah malah dah. Dibikin netral sama dia gitu kan, biar irit. Bisa jadi tuh. Duh, tuh kebangetan tuh. Emang kalau yang Matic emang kayak di beberapa tempat tuh pernah ada kejadian Banyak gitu ya. kejadian rem blong. Turunan apa tuh yang suka banyak viral? Cangar. Gitu? Ya sebenarnya bisa diantisipasi dengan bergantian ya. Cuma mungkin edukasinya kurang luas lah, belum didapat semua pengendara. Jadi agak bergantian biar nggak panas semua gitu, panasnya gantian gitu. Terus di Matic nggak enaknya itu agak boros di bahan bakar sih. Bener. Pastinya karena terutama terutama kalau lebih sering stop and go ya. Ya, terus juga tanjakan juga. Kalau ini lagi ketemu jalan lempeng gitu, ngebujek terus mau lari cepet, lari lebih jadi cepet, pasti sampai mentok tuh. Iya, karena dia kan RPM-nya manteng, nggak kayak ini kan, ini kan fluktuatif ya. Gitu. Makanya itu juga berpengaruh ke konsumsi bahan bakarnya. Kalau dari MID sini 47,4 nih. Waduh. Dan di ADV ini sekarang 40. Ya range sih dari kemarin pakai 38, 39, 40 tergantung jalan, tergantung makainya juga gitu kan. Dari segi mesin lagi apa ya? Sama-sama pendingin radiator. Radiator bedanya ini udah DHC 4 katup. Betul. Ini SHC 2 katup, ESP 4 dong Plus. ini juga. 4 juga ya, udah ESP Plus. ESP Plus ini mesin terbarunya, generasi terakhir dari tenaganya EDV ini 16 PS, torsi 14,7. Lumayan lah. CB tenaganya 15,6 PS, torsinya 13,8. Lah malah kecil ya? Lah malah gedean ini tenaganya. Lah iya. Wajar. CC-nya lebih gede sedikit. Tenaga lebih gede, torsi lebih gede. Kan CC juga lebih gede sedikit. Yang ini kan 149 CC murninya. Coba kita lihat bobotnya. Bobotnya. Kalau Honda EDV ini bobotnya 133 kg. Mau CBS mau ABS sama ya. Nah, kalau di CB 150X ini dia beratnya 139 kg. Berat kosong loh ini tulisannya, kosong. Bensin ya 140 lebih. Tapi ya walaupun dia tenaga lebih gede karena ini kopling transmisinya manual. Jadi kita bisa ngatur sendiri tuh power bandnya seperti apa, mau kapan mau ngoper gigi. Jadi kalau tenaganya masih tanjakan masih panjang gitu, kita pantang aja di gigi 3 atau berapa. Jadi kita bisa main di gigi tinggi cuma RPM rendah gitu kan. Kalau ini kan RPM-nya benar-benar ngikutin gas aja gitu kan. Dan kalau jalan kosong ya ini bisa cruising ya paling di 6.000 7.000 RPM kan. Gigi 6
RPM rendah, motornya gloyor 80 km per Walaupun jam. memang atasnya ya kopong ya. Atasnya ya, karena emang si CB melayang ya. power bandnya lumayan sempit sih. Dan dia lebih cenderung buat di putaran bawah. Yes, ya paling cuma 4.000 sampai 6.500 lah. Selebihnya kayak cuma gerung doang gitu kan. Ya, ada aja cepet jalan. Ada sih, cuma ya gitu aja gitu. Kalau ini malah karakternya bawahnya enak, tengahnya agak ngantuk dikit, Atasnya baru naik atasnya lagi. baru jalan lagi. Jadi tengahnya tuh kayak ada transisi dulu. CVT-nya kayaknya. Iya, CVT-nya wah, baru dia 70 ke atas lah baru keluar lagi, baru enak lagi tenaganya. Oke. Itu kalau soal mesin. Sebelum masuk ke kesimpulan dan menutup, ada satu hal penting lagi nih sebenarnya ketika punya dua motor ini nih, yaitu maintenance, perawatan. Jadi kalau di perawatan ya Honda CB 150X kayak bakal lebih ringkas ya. Karena mesinnya cuma di sini ya ganti oli sama ganti kampas kopling ya. Karena kalau atau sering-sering slip kopling pasti kopling angus. Yoi. Paling rantai kendor, dorceng. Udah pasti itu. Udah pasti ya. Gebrecek. Ya tinggal rajin-rajin aja di lubrikan. Lubrikan. Yes. Olesin minyak. Betul. Dan kalau di ADV ini tentu aja agak lebih high cost lah. Ada tambahan sedikit karena selain mesin utamanya mesti ganti oli, terus juga mungkin cek radiator, steel clamp. Jangan lupa ada CVT dan ada transmisi atau gardan. Jadi bersihin transmisi, ngecek juga kondisi CVT-nya, beltnya, roller, puli, kampas ganda, persentri, aduh. Ganti juga oli gardan gitu kan. Aduh. Jadi kayak costnya kayak lebih banyak. Cuma ya itu terbayar sama kenyamanan lah. Betul. Terbayarkan dengan kemudahannya, kenyamanannya. Yang ini bisa berbanding juga dengan fuel efisiensinya. Bener. Dan juga harganya ya. Harganya. Dan ini ternyata walaupun dia motor sport tapi lebih murah dibandingkan ADV 160. Dia mulai 33.660.000. Tipe standar sama SE lah, kan. yang warna hijau, merah, sama coklat. Betul. Yang ini yang SE ini Black Volcano. Volcano Matte Black SE. 34.165.000. Wadaw. Dan kalau ADV ini ternyata yang tipe CBS aja tuh harganya udah 36 juta. Bulat ya? Bulat. Itu on road Jakarta. On road Jakarta. Kemudian untuk yang tipe ABS kayak ini nih, warnanya merah-merah Dove gitu, 39.250.000. Ya. Karena perbedaannya banyak juga sih. Udah keyless juga, Bro. Oh iya bener. Ini Smarty, belum, Bro. Yoi. Ada juga ini ESS. Emergency Stop Signal. Itu buat yang tipe ABS doang. Tipe ABS, bener. Tentu aja ABS juga. HCST. Honda Selectable Torque Control alias Traction Control gitu kan. Ada lagi ABS. Nah, ABS yang single channel. Betul. Ini nggak ada. Ya selebihnya kemudahan berkendaranya itulah. Kemudian lain-lain mirip sih. Oh dia speedonya kayak lebih canggih deh. Yes, sama-sama digital cuma fiturnya lebih banyak dibandingkan. Diesel bisa naik turun. Kalau ini ya udah gini aja. Jadi kurang lebih seperti itu teman. Dan untuk kesimpulannya, mungkin untuk kalian yang bingung, yang suka touring gitu ya, terus bingung nih beli sport apa beli matic ya, gitu kan? Beli dua-duanya. Iya, biar adil. Biar adil paling gampang itu. Paling gampang. Ya buat yang nggak mau capek-capek tapi pengen touring gitu ya, nggak mau ribet bawa barang, nggak mau keluar duit lagi kan. Betul. Buat modif-modif pasang box. Tentu aja ini sih, walaupun harus ditebus dengan harga yang lebih mahal. Bener. Untuk yang pengen lebih punya feeling yang laki banget, masih suka yang ngoper-ngoper gigi, massive kopling gitu kan. Yang lebih suka ngatur performa mesinnya sendiri, main dari transmisi gigi. Ya belinya CB 110X. Dengan harga juga yang lebih terjangkau. Tapi harus nambah lagi kayak buat di box ataupun tas lah. Karena nggak mungkin sepanjang jalan gembol ya. Pasti nggak aman juga. Nggak safety juga. Ya jadi pada akhirnya balik lagi ke kalian, kebutuhan, cost-nya juga, biayanya juga. Dicocok-cocokin aja, jangan dipaksain, biar nyaman touringnya, nggak banyak pikiran gitu kan. Dan yang penting nggak ganggu dompet. Betul, jangan sampai dapur nggak ngebul gara-gara beli motor. Oke teman-teman, kalau gitu jangan lupa subscribe, like, komen di Motovado Indonesia. Boleh juga ke website kita autofun.co.id dan TikTok kita Motovado Indonesia juga. Betul, kalau gitu sampai jumpa di video-video selanjutnya.